Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Kristi di Learning Journal penulisan berita dan artikel. Hari ini kita akan membahas tentang sedikitnya apa itu opini dan pictures. Selain itu, kita juga akan membahas tentang teknik penulisannya dan sedikit tips cara menulisnya. Tapi sebelum kita bahas nih, kalian tuh pernah gak sih lihat pictures atau opini yang ada di koran atau mungkin yang ada di kanal berita? Atau mungkin kalian bingung pictures dan opini itu seperti apa? Kalau kalian masih bingung, tonton video ini sampai habis ya. So, yang akan pertama kita bahas adalah tentang apa itu opini. Opini merupakan jenis tulisan yang biasanya berisi sebuah gagasan, lalu bisa juga ulasan atau kritik terhadap suatu persoalan yang ada di masyarakat. Dan biasanya opini juga ditulis dengan menggunakan bahasa ilmiah formal. Ilmiah populer. Dan selain itu mungkin ada sedikit contoh dari opini atau penulisan opini itu yang biasanya tentang persoalan di masyarakat, ada kualitas pendidikan yang buruk di Indonesia, korupsi, atau mungkin tentang hal-hal lainnya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang opini, sekarang kita akan membahas tentang apa itu pictures. Pictures merupakan suatu karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberikan informasi sambil menghibur tentang kejadian suatu situasi atau tentang kehidupan seseorang. Jadi pictures tuh ditulis biasanya tentang hal-hal yang menarik, bisa tentang perjalanan, biografi seseorang, tokoh, atau bahkan kuliner di dalamnya. Atau bahkan juga pictures itu bisa disebut kisah di balik berita. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit tentang teknik penulisannya. Sebelum kamu menulis, pastikan kamu ada masalah yang akan kamu bahas. Selanjutnya, riset pembahasannya dan lengkapi dengan bahan pustaka. Dan juga lengkapi dengan data dan fakta. Selain itu, kalau misalnya kamu menulis tentang opini, harus di dalamnya ada saran atau pemecahan dalam suatu masalah. Yang terakhir, ada sedikit tips dari aku untuk kamu bisa menulis apapun yang kamu mau. Yang pertama, kamu harus sering-sering yang namanya mencari informasi yang menarik di sekitar kamu. Jadi ya cari informasinya ya spontan aja, ketika misal ada berita tentang seorang ibu yang berdagang, itu bisa menjadi suatu bahan berita yang menarik. Selain itu, sering-seringlah membaca buku. Hal ini harus sangat diperhatikan apalagi di era sekarang. Karena di zaman sekarang itu manusia, terutama umat Islam, itu tuh sudah terkontaminasi dengan yang namanya 5F. Yang pertama ada dari food atau makanan, lalu ada film yang dimana hal itu tuh bisa membuat kita lalai, lalu ada juga tentang fantasi, entah itu dari gambar yang ya mungkin menurut kita menarik. Selain itu ada juga tentang fashion. Dari fashion itu tuh suatu hal yang mungkin bisa mendistraksi kita terhadap hal yang sebelumnya pernah kita suka, seperti membaca buku. Dan yang terakhir adalah tentang finance atau finansial. Hal ini harus hati-hati ya teman-teman semua, karena ini sudah merambah kemana-mana, termasuk yang namanya judi online. Itu tuh sangat bahaya sekali. Selain mencari berita di sekitar secara spontan dan membaca buku,
Ketika kamu ingin menulis sesuatu tapi kamu bingung mau menulis tentang apa, kamu bisa lakukan tips yang ketiga ini, yaitu tulis apapun yang menurut kamu menarik. Bisa tentang cara berpakaian kamu, atau mungkin metode belajar yang kamu praktikkan. Yang keempat, jika kita sudah mendapatkan ide, itu tulis sebagai draft. Jangan sampai ketika kita punya ide, itu didiamkan begitu saja, tapi langsung catat sebagai ya mungkin istilahnya poin. Karena kalau sekiranya kita memiliki ide tapi ide kita tidak dikeluarkan, itu akan membusuk dan sia-sia nantinya. Dan setelah kita membuat draft, kerangka, tulisannya, lalu lakukanlah revisi. Dan yang terakhir, jika kamu siap dan harus siap adalah kirim ke media. Jadi jangan sampai kamu memiliki karya tapi malah didiamkan saja. Kamu harus mempublish karya kamu agar orang-orang tahu bahwa kamu merupakan seorang penulis yang handal. Gimana? Udah? Gimana? Sekarang kamu mau menulis lagi nggak? Jangan pernah sia-siakan ide-ide mahal kamu itu ya. Selamat menulis. Cukup sekian untuk videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.